Allah musta'an ya. Kondisi sekarang kita tahu semakin memburuk dalam hari-hari terakhir ini ya, di mana persentase positif semakin tinggi, bahkan dari yang diperiksa dengan persennya sekitar 10%, akhir yang saya dengar dari pemberitahuan dari pemerintah. Maka membuat kita semakin hati-hati ya. Jika seorang merasa dia mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga dirinya, kemudian hendak ke masjid sesekali ya, tidak jadi masalah, yang penting dia jaga diri ya. Tapi kalau dia lihat misalnya di masjid ternyata orang-orang tidak taat, kemudian protokol kesehatan tidak dikerjakan, ya saya anjurkan cari masjid yang lain. Karena kalau protokol kesehatan tidak dijalankan, terjadi penularan yang kasihan bukan cuma antum, kasihan juga anak-anak dan istri. Kita memberi mudarat kepada anak-anak dan istri. Akhirnya mereka pusing, mereka susah, mereka sedih, kita membuat mereka sedih. Mungkin kita meninggal dunia, mungkin anak juga meninggal dunia. Mungkin kita OTG tapi anak-anak kemudian ternyata tidak OTG ya, dan macam-macam. Oleh karenanya saya tidak mungkin saya mengatakan silakan ke masjid. Saya tidak ingin spekulasi dengan nyawa orang ya. Saya katakan bahwasanya yang merasa dia nyaman dan dia merasa bisa menjaga kesehatan, ya silahkan. Yang merasa masih takut, dia boleh di rumah, ya. Dan ini sudah sering sampaikan bahwasanya berkaitan dengan hak Allah, Allah menggugurkan banyak hak-hak Allah demi keselamatan jiwa, banyak. Contoh seperti kisah Ammar bin Yasir ketika dia disiksa oleh Abu Jahal, kemudian dia mengucapkan kata-kata kufur, ya. Kufur kepada Allah, tapi Allah enggak ada masalah, yang penting jiwanya selamat. Contoh misalnya di tengah hutan tidak ada makanan, Allah membolehkan kita untuk makan bangkai, bahkan makan babi juga diperbolehkan. Kemudian misalnya kita sakit, maka boleh kita tidak berpuasa. Puasa hak Allah, tapi kalau bisa menimbulkan sakit sebaiknya tidak usah berpuasa. Fa'iddatun min ayamin ukhar, diganti di hari-hari yang lain. Di antaranya berkaitan dengan salat, bahkan para fuqaha mengatakan kalau seorang kemudian sholat berjamaah, kemudian turun hujan, dia boleh sholat di rumah. Kemudian juga kalau ada becek parah, dia boleh juga sholat di rumah. Kemudian juga kalau dia takut sakit menimpanya, khaufan minal marad, ini semua para ulama, khaufan minal marad, takut terkena penyakit, maka dia boleh sholat di rumah. Bahkan kalau dia hendak Jumatan, ternyata ada harta yang dia jaga, khawatir ada yang bisa mengambil hartanya bisa hilang, dia boleh tidak sholat Jumat. Hak Allah, Allah gugurkan demi kemaslahatan jiwanya dan kemaslahatan hartanya ya. Dan dia bukan berarti tidak sholat, dia sholat di rumah, menggantikan sholat berjamaah. Maka saya katakan apa yang ditanyakan oleh penanya, sesekali pengen ke masjid, boleh-boleh saja, pengen sekali di rumah. Yang merasa pede bahwasanya saya alhamdulillah nggak ada masalah protokol kesehatan, silakan ke masjid. Tapi intinya masing-masing kembali kepada kondisi tempat, kondisi masjid, kondisi pribadi ya. Selama seorang masih takut, dia boleh sholat di rumah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.